Selamat pagi Bapak, silakan masuk. Saya Putra, ahli gizi yang bertugas hari ini. Boleh saya tahu nama Bapak siapa? Oh, Bapak Tambora. Ya, Bapak Tambora silakan duduk. Ya, Pak Tambora, ini sehubungan dengan kondisi kesehatan anak Bapak. Kami ingin membantu anak Bapak dalam perencanaan gizi menu makanan yang sehat bergizi seimbang. Ya, baik Pak Tambora. Dalam konsultasi ini, kita akan mendiskusikan pola makan mengikuti anjuran makan yang boleh dan yang tidak boleh apa saja nanti ya, serta jenis dan jumlah porsi yang tepat untuk dimakan oleh anak Bapak nanti seberapa banyak ya. Dan proses konseling gizi ini akan berlangsung kurang lebih 30 sampai 60 menit Pak Tambora. Apakah Bapak bersedia? Baik, bersedia ya Pak Tambora? Bapak Tambora, ini sebelumnya anak Bapak dengan keluhan batuk dan sakit pneumonia ya. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan dokter, tapi coba kami sampaikan kembali ya. Pneumonia itu apa? Nah, pneumonia itu adalah sebuah pembengkakan ya atau peradangan jaringan di satu atau kedua paru-paru ya di dalam tubuh. Hal ini bisa disebabkan karena infeksi, bisa karena dari bakteri, virus atau jamur. Untuk pengobatan pneumonia, ini untuk melibatkan penyembuhan infeksinya ya dan mencegah komplikasi lebih lanjut, tentunya dengan obat-obatan dan juga nutrisi dari makanan yang sehat ya, bergizi seimbang. Dengan demikian intervensi gizi ya, ini sangat penting Pak Tambora ya untuk anak Bapak ya. Nah, tujuan intervensi ini untuk mengurangi kekurangan gizi dan juga mempercepat penyembuhan anak Bapak ya untuk uh, recovery ya Pak Tambora. Pak Tambora, berdasarkan hasil pengkajian yang telah dilakukan, ini ada beberapa yang kami identifikasi ya yang berhubungan dengan masalah gizi ya. Yang pertama status gizi anak Bapak ini kurang ya atau mungkin bisa kita bilang kurus ya. Untuk berat badan normal idealnya harusnya di 24 kg ya. Kita akan meningkatkan berat badannya secara bertahap Pak Tambora ya, di mana peningkatan berat badannya sebanyak setengah sampai 1 kg dalam 1 minggu Pak, melalui makanan yang akan kita berikan nanti ya. Dari asupan makan anak Bapak ya, ini masih kurang ya dari kebutuhan terutama energi ya atau kalori ya, lalu protein, lemak dan juga karbohidratnya Pak Tambora. Untuk hasil diagnosis gizi, ini kami dapatkan ya ada hubungan dengan ketidakcukupan asupan makanan ya, dikaitkan dengan keterbatasan dalam mengakses makanan yang sehat ya Pak Tambora. Serta kondisi lingkungan yang kurang hygiene ya dan juga bersih ya seperti itu. Dan ditandai dengan berat badan yang menurun ya, dengan tidak nafsu makan, berat badan turun dan juga tambahan adanya infeksi Pak Tambora. Baik, Pak Tambora, untuk makanan yang dihindari, ya ini makanan yang tinggi garam, daging olahan, daging asap, ya, makanan yang serba digoreng, Pak Tambora ya, lalu yang berlemak banyak, ya, dan minuman yang bersoda, Pak Tambora. Sedangkan yang dianjurkan nanti ya, seperti karbohidrat kompleks ya, yang seperti nasi ya, kentang, ubi ya, roti ya, ini baik ya sebagai zat tenaga anak Bapak ya. Lalu protein ya, lauk pauk seperti ikan, ayam tanpa kulit ya, daging, hati ya, dan juga tahu tempe ya Pak ya. Nah, tidak lupa untuk sayuran dan buah-buahan ini sangat penting Pak Tambora untuk pemulihan kesehatan paru-paru anak Bapak ya. Misalnya seperti sayuran hijau ya Pak ya, sayuran berdaun hijau seperti sawi hijau, bayam, kangkung, ini bagus sekali ya. Lalu buah-buahan seperti jeruk ya yang mengandung vitamin C yang cukup tinggi ya, pepaya, jus jambu ya, lalu ada madu, jahe, yogurt ya, tomat, pisang ya, kembang kol, kacang hijau ini juga baik ya Pak Tambora. Nanti untuk lebih lengkapnya kita lihat menu ya Pak Tambora ya. Kami berikan dietnya energi tinggi dan protein tinggi Pak Tambora. Ya. Nah, jenis dietnya energi tinggi, protein tinggi 1600 kalori. Nah, nanti kita lihat berapa banyak ya 1600 kalori itu. Untuk bentuk makanan lunak bubur lauk cincang ya, seperti bubur ya, dan lauknya nanti akan dicincang-cincang Pak Tambora. Frekuensi makan, anak Bapak akan makan 3 kali sehari dan dimana ditambah dengan 2 kali selingan ya, plus ekstra susu malam Pak Tambora.
Nah, untuk pembagian makan, ya mulai makan pagi dulu ya Pak Tambora ya, jam 6 sampai jam 7 pagi. Ini ada bubur ya, bubur nasi yang lembek ya. Nah, ini kurang lebih satu mangkok Pak Tambora. Dengan ditambah lauk hewani ya, seperti ayam semur yang disuir-suir ya, atau dicincang halus ya Pak Tambora ya. Ini ayamnya satu potong sedang kurang lebih. Ditambah telur orak-arik ya Pak Tambora, satu butir telurnya. Lalu kita bisa buat kuah ya Pak ya, kaldu ayam dengan campuran sayur wortel. Ini kuahnya setengah mangkok cukup ya. Jadi nanti lebih berselera untuk anak Bapak ya dalam makan paginya. Nah, masuk jam 9 pagi Pak Tambora, anak Bapak akan ada makanan tambahan ya, snack pagi, yaitu jus alpukat, di mana buahnya setengah buah ditambah 1 sendok makan gula pasir, lalu di jus ya Pak, di blender. Ini 1 gelas, sama biskuit ya Pak, biskuit Regal, ini 2 keping saja ya, ditutup dengan minum air putih bisa ya Pak ya. Untuk makan siang, ini ada bubur lagi 1 mangkok, lalu ada tumis daging giling buncis wortel yang diiris kecil tipis-tipis ya Pak ya. Dagingnya ini sebanyak daging gilingnya ya, 1 potong sedang ya. Dan sayur buncis wortelnya secukupnya aja. Nah, tidak lupa untuk membuat kaldu ya Pak ya, kuah-kuah lagi supaya anak Bapak lebih berselera dalam makannya ya. Nah, kuah kaldu ayam ditambah sayur brokoli ya yang sudah lembut ya. Ini nggak apa-apa, bagus sekali untuk anak Bapak. Nah, kuah kaldu nanti juga jangan lupa ditambah minyak ya Pak ya. Boleh minyak sayur atau minyak zaitun ya, 1 sendok makan itu baik sekali. Jam 3 sore Pak, ini ada snack yaitu buah pepaya ya Pak ya. Pepaya manis setengah mangkok ya, pepaya potong. Lalu sirup marjan ya Pak ya, sirup marjan koko pandan Pak. Ini 3 sendok makan ya. Dibuat dalam 3/4 gelas ya. Itu akan segar sekali untuk anak Bapak. Untuk makan malam, ini antara jam 6 sampai jam setengah 7 malam ya. Bubur 1 mangkok, ikan goreng kecap ya yang dihaluskan ya. Em, Lalu kuah kaldu ayam lagi Pak ya. Jadi kita bisa buat kuah kaldu untuk 1 hari ya, lalu dibagi untuk 3 kali makan. Jangan lupa kaldunya ditambah minyak lagi ya Pak, supaya berat badannya bisa bertambah dari penambahan lemak yang baik ya, atau lemak sehat. Dan terakhir Pak Tambora, ini jam 8 malam dengan susu Ensure Pak Tambora ya, susu. Baik sekali ya untuk meningkatkan nafsu makan anak Bapak dan mempercepat penyerapan zat gizi pada anak Bapak ya. Baik memang diminum bisa boleh pagi atau malam ya Pak Tambora ya, 1 kali 250 cc atau 1 gelas. Baik Pak Tambora, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada kesulitan atau yang tidak paham ya terkait dengan perubahan pola makan nanti ya Pak Tambora ya, ketika setelah di rumah ya, setelah udah sembuh dari rumah sakit dan recovery di rumah ya, kita bisa mencarikan solusinya bersama-sama ya Pak Tambora ya. Jadi pola makannya seperti itu tadi Pak Tambora. Kira-kira bagaimana Pak Tambora? Apakah ada masih ingin ditanyakan? Oh baik, kalau sudah mengerti, saya menyarankan untuk mendapatkan kunjungan ulang ya Pak Tambora ya, untuk melihat perkembangan kesehatan anak Bapak, perkembangan kesehatannya ya, dengan dokter juga, dan nanti dengan kami ya, ahli gizi ya, kami akan membantu untuk melihat progres ya dari asupan makan dan juga timbangan berat badannya nanti berapa. Pak Tombera, silakan bila Bapak ingin membutuhkan bantuan ya berupa pertanyaan, bisa lewat nomor handphone saya ya. Nanti bisa hubungi ya. Baik Pak Tombera, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu Bapak ya, dan juga anak Bapak lekas sembuh, sehat dan selalu ya. Hormat hormat saya untuk keluarga Bapak. Selamat pagi.